Jadi lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan membanyakan akan zikrullah, ingat kepada Allah. Nah, jadi kita di kampung inilah alhamdulillah nih wa syukrulillah sudah berisian masjid namanya jabatan Masjid Da'watul Hasanah yang beralamat di Desa Bawan Selan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Republik Indonesia. Lengkap benar sudah. Ada bahasa sasat lagi mencari. Nah, jadi maksud ulun lah, hendaklah kita memakmurkan masjid kita ini dengan sembahyang berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, terutama nang bejiran nang masjid nang bejiran. Arti jiran itulah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan kiri. Ini terutama nang lingkungan sini, amun pian nang di Sebarang ada masjid masing-masing ya Allah, ada nang langgar. Itu kami langgar ya, langgar itu masjid juga. Cuma masjid Ghairul Jami' namanya. Nah, jadi masing-masing kita memakmurkan masjid kita dengan sembahyang berjamaah, dengan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya ya Allah. Nah, dan yang lebih utama lagi lah sembahyang 5 waktu berjamaah di masjid itu bubuhan lalakian. Itu lah. Jadi lalakian tuh ke masjid sembahyang fardu nih. Amun babi lalakian katuju sembahyang di rumah itu nanya laki-laki yang solehah. Artinya membibini. Jadi laki-laki yang soleh itu katuju sama sikit, maksudnya sembahyang nang 5 waktu. Amun kada kau 5 waktunya barang subuh berjamaah, isya berjamaah. Kita mantang-mantang kau manglah. Nih tenang di kuya. Nah, jelah adapun bubuhan bebinian nih dengarkan bebinian nah. Nang afdolnya sembahyang bebini itu di rumah. Dan di rumah itu tak banyak pahalanya daripada sembahyang di masjid. Nah, belain lalakian tuh di masjid. Tapi kalau bebinian itu nang afdolnya di rumah. Walaupun kata berjamaah. Afdalnya memang malah 23 derajat. Bebinian nih. Nah, ada riwayat nih hadis menyebutkan ada seorang istri sahabat, berarti sahabiah namanya nih. Nabi ini bisi sahabat namanya Humaid al-Asadi, bisi bini si Humaid ini pada suatu waktu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jarinya nih, ulun sangat senang benar sembahyang berjamaah bersama pian. Kada kegampangan pian sembahyang berjamaah bersama Rasulullah, kada kegampangan, luar biasa. Nah, apa ujar Rasulullah? Lalu ujar Rasulullah, alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Aku tahu nyawa tu katuju sembahyang berjamaah besertaku. Wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Tapi yang perlu ikam tahu wahai perempuan, ikam tuh sembahyang sorangan di rumah ikam dah. Itu lebih banyak pahalanya daripada ikam sembahyang di masjidku, Masjid Nabawi bersama Nabi. Kan di zaman Nabi tuh, apalagi di zaman sekarang. Ikan di rumah sembahyang wahai bebinian lebih banyak pahalanya 23 derajat dibandingkan ikam sembahyang bersama Nabi berjamaah di Masjid Nabawi. Nabi yang bilang nih, hanya bebinian. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Ikam sembahyang di teras rumah ikam tuh. Bukan di ruang nih. Kenalah wassalatuki dan sembahyang engkau fi hujratiki di kamar engkau lah. Itu lebih baik daripada sembahyang engkau di rumah, maksudnya di rumah itu di ruang tamu. Bebinian tuh kalau semakin tertutup dia sembahyang, semakin tersembunyi semakin banyak pahalanya.
nya sembahyang tuh di kamarnya. Kamarnya itu lebih afdal daripada sembahyangnya di ruang tamu. Nah, kemudian sembahyangnya di ruang tamunya lebih afdal daripada sembahyang di masjid tuh. Masjid Nabawi ujar Nabi. Artinya apa? Nah lah itu bebinian itu bukan dilarang ke masjid. Boleh ke masjid. Ulun ini membicarakan masalah fadilatnya aja, bukan melarang. Bahkan ada hadis Nabi, jangan kalian larang perempuan sholat di masjid. Silahkan anak ke masjid silahkan, tapi asal aman fitnah. Nang kada aman fitnah apa? Biasanya bebinian muas, bujang pulang, bila tolak turun rumah anak ke masjid pasti dililik kurang, itu kada aman fitnah. Atau inya keluar rumah anak sembahyang ke masjid kada diizini lakinya, itu kada aman fitnah. Sedangkan inya menuruti lakinya wajib, sembahyang berjamaah sunat, nang mana yang diutamakan? Nah kayak itu. Kemudian Nabi pernah bersabda lagi, salatul mar'ati wahdaha tafdulu ala salatiha fil jam'i, ay jam'ir rijal bi 25 darajatan. Salat seorang wanita sendirian di rumahnya ada berjamaah itu adalah lebih tinggi pahalanya 20, bukan 23 lah, 25. Untuk salah lah, 25 derajat daripada ia sembahyang berjamaah bersama jamaah laki-laki. Nah hanya aja anu tahu ya kan berkat anu ya Allah menuntut ilmu berkat hadir ke haul seseman ya Allah. Nah tapi nang 4 pengajian buat bebinian nang 4 pengajian nah tiap hari Senin sore di masjidnya tahu aja sudah. Kenapa sudah ulun sampaikan. Nah, jadi ada jar bubuhan bebinian betakun, Bapang kami kada boleh lah sembahyang 5 waktu di masjid. Boleh aja baik, boleh benar. Kada denang melarang, bahkan ada hadis Nabi, jangan kalian larang wanita itu sholat di masjid. Tapi asal aman fitnah. Nah, asal aman fitnah. Cuman amun pian hendak dapat pahala banyak di rumah. 25 derajat. Walaupun kada berjamaah. Daripadanya sembahyang ke masjid berjamaah 1 aja. Nyamannya bebinian nih, amun lalakian lah paling lalakian bila di rumah 1 ya. Kalau ke masjid baru 27 derajat berjamaah. Nah, apakah lagi bini itu membantu laki supaya awas sembahyang berjamaah di masjid atau di langgar, gondol lagi pahalanya. Nah, jadi di sini ulun cuma menyampaikan tentang keafdalannya aja lah. Bukan melarang, silahkan aja. Cuman lamun pian beilmu sudah dan mengamalkan ilmunya, pasti pian memilih nang donal pahalanya sembayang di rumah. Tapi lah hendak ke masjid disalahkan juga, ada dana melarang. Lah. Nah. Jadi arti afdal itu banyak pahalanya. Jadi agama Islam ini menyamani bagi bubuhan bebinian nih kada usah repot-repot keluar rumah. Biar kada usah pergi salat berjam di masjid, cukup di rumah aja sembahyang di kamarnya sendirian, maka dia akan dapat pahala 25 derajat daripada dia salat di masjid berjamaah, maka dia cuma dapat 1 derajat. Nah, coba pikirkanlah bukan binian orang yang pintar memilih namanya. Ini hadis Nabi lah menyampaikan bukan ulun. Nah, makanya kita beribadah tuh perlu berilmu. Nuntut ilmu supaya kita beribadah tuh pas bujur, kada keliru. Nah, kemudian yang terakhir pesan dari Rasulullah SAW berupa hadis Rasulullah SAW bagi para wanita. Wanita ini maksudnya ya bini kita, anak perempuan kita. Nah, artinya kan bukan laki-laki ini perlu tahu juga supaya memandai bini kita di rumah. Nah, ibu-ibu juga perlu tahu nang hadir nih terutama. Bagi suami-suami yang punya istri, hendaklah para suami itu menyampaikan kepada istrinya akan hadis Nabi ini. Apa ujar Nabi? Ayyuma imra'atin ista'tarat summa kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu 'ainin zaniyatun. Artinya, siapa saja perempuan atau istri yang memakai harum-haruman atau minyak harum atau parfum apapun mereknya nang membawa harum, lalu inya keluar rumah, waktu inya keluar rumah itu melewati di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya,
sehingga mereka itu mencium bau harum perempuan itu, maka dia perempuan itu adalah, ujar Nabi lah, bukan ujar seorang penzina, ujar Nabi, sama seorang penzina. Dan setiap mata laki-laki yang memandang kepada perempuan itu matanya sudah melakukan zina mata. Nah, jadi ibaratnya tuh amun hendak ke masjid kan boleh aja deh, kewinian kan ada larangan. Amun hendak memilih pahala yang sedikit nih, silakan aja ke masjid, tapi jangan pakai parfum, jangan pakai minyak harum. Ketika lalu di hadapan laki-laki keciuman 3 meter, 5 meter keciuman, itu nauzubillahi min dzalik, itu perempuan seperti perempuan penzina. Jadi berminyak harum, berparfum legasan laki aja di rumah. Jangan ke pengantinan pakai minyak harum, jangan ke pasar pakai minyak harum. Maka orang banyak tuh mencium-cium tuh. Setiap orang mencium, nah maka ingat perempuan itu dihukumkan perempuan yang penzina. Nauzubillahi min dzalik. Kita sampaikan kepada bini kita bila keluar rumah kemana, ke kondangan apa, jangan berparfum. Berparfum gini di hadapan laki aja. Karena bila laki badannya karena memadahi, lakinya dapat dosa juga. Ini bebinian inilah bebinian nih. Kalau bebinian tuhnya bila melakukan kesalahan, itu ada beberapa orang laki-laki yang terlibat dapat dosa. Yang pertama, misalnya belum laki nih, mamanya, abahnya, nyatanya abahnya bang Yawan dapat dosa. Contohnya tadi kalau rumah ya kalau berparfum ya kalau, nah, kina bisi kakak lalakian, kakaknya dapat dosa juga. Bisi adik lakian kadang menakur, adiknya pamannya ada lakian kadang menakur dapat dosa juga. Kayaknya nang buban wali-walinya nih, wali nikah nih, kadang menakur dapat banyak yang terlibat. Ketikanya punya suami, suaminya kadang menakur, suaminya itu nang terlibat. Nah jadi kita ada ini kita ya. Nah kemudian hadis yang terakhir, la yaqbalullahu salatan min imra'atin kharijat ilal masjid wa rihuha yaqsibu hatta tarji'a fadagtasila. Ujar Rasulullah, Allah Ta'ala tidak akan menerima salat seorang wanita yang pergi ke masjid sedangkan bau parfumnya menyengat hidung orang-orang yang menciumnya sehingga dia kembali ke rumahnya lalu dia mandi. Jadi lamun hendak ke masjid, ini kada ke masjid lah kemana-mana lah, tulah ke kondangan, ke pasar, kemana. Nih ke masjid tuh untuk beribadah tuh. Iya tuh, jangan pakai parfum yang mana akibatnya orang lelakian mencium itu. Itu sholatnya tidak diterima di masjid itu. Kecuali dia bulik ke rumah mandi hilangkan bau parfum itu. Hanyar ampi. Nah jadi kayak itu. Jadi kita nih lalakian terutama nang menjelang masjid, la salata li jaril masjid, la salata li jaril masjid illa bil masjid. Kada sempurna sembahyang orang nang menjelang dengan masjid kecuali dalam masjid baru sempurna 27 derajat. Adapun babinian itu terserah aja hendak ke masjid kadang-kadang cuman amun hendak memilih nang banyak di rumah pahalanya, amun di masjid ya satu aja. Nah gitu, cuman jangan tadi mengakibatkan dapat fitnah atau bau-bau harum parfum dan sebagainya lah. Nah, jadi mudah-mudahan kita dengan berkat kita mahauli sesaman ini, mudah-mudahan kita dimatikan halkan beriman, husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa zahir batin seumur hidup, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga muslim muslimat. Dan mudah-mudahan keselamatan diberikan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tahlil kita mintakan kepada yang mulia guru.